Iya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan, belajar tentang kombinasi. Teman-teman juga pernah, dapat sebelumnya ya di bangku SMP maupun SMA. Di sini untuk, materi kombinasi sama seperti permutasi, di sini saya akan bagi menjadi 2. 2 pokok bahasan ya. Yang pertama, kombinasi yang berlaku pada himpunan dan nanti yang kedua kombinasi pada multi himpunan. Sekali lagi untuk istilah himpunan kita gunakan jika unsur atau objek dari himpunan itu tidak bisa berulang atau, tidak boleh berulang ya. Sementara untuk, multi himpunan istilah tersebut kita gunakan jika, diperbolehkan pengulangan, gitu ya. Oke, di sini untuk, yang pertama kita akan belajar tentang definisi. Untuk kombinasi R, unsur dari sebuah himpunan S yang memiliki N unsur, notasinya seperti permutasi, ya, cuma bedanya C sama P. Akan tapi untuk yang kombinasi di sini, ada satu simbol lagi yang tidak ada pada permutasi, yakni pada, simbol yang terakhir ini cukup ditulis pakai kurung ya, kurung kemudian ada atas sama bawah seperti ini susunannya, itu ya. Nah, definisinya adalah seleksi tak terurut R dari N unsur yang ada di S ya. Di sini saya perbesar kalau yang, di materi yang permutasi tadi yang saya, besarkan itu huruf dari susunan atau urutan, kalau di sini seleksi. Jadi kita cuma, memperhatikan pemilihannya aja tanpa memperhatikan urutan. Makanya di sini seleksi tak terurut R dari N unsur yang ada di S. Ya, misalnya terdapat himpunan S dengan anggotanya A, B, C, dan D, maka kombinasi 3 dari himpunan S adalah ada A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Itu ya, ini kombinasi 3. Kalau kombinasi 2 ada A, B, A, C, dan seterusnya, ya. Jadi, dapat dikatakan kombinasi R unsur dari himpunan S yang memiliki N unsur atau, CN, R ini merupakan himpunan bagian S dengan R unsur. Ya, teman-teman, ingat kembali materi tentang himpunan bagian. Ya, jadi ternyata kombinasi ini merupakan himpunan bagian loh dari himpunan S gitu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan mempelajari rumusnya, rumus dari kombinasi R. Ya, di sini rumus kombinasi R bisa kita peroleh dari menurunkan rumus permutasi R. Tadi yang untuk mendapatkan, rumus permutasi R sudah kita pelajari. Ya, di sini untuk mendapatkan kombinasi, kita dapatkan dari permutasi aja, agar lebih sederhana. Di sini untuk, bagaimana untuk mendapatkannya tidak saya cantumkan, teman-teman bisa gali sendiri ya, karena di sini teorema berarti seharusnya ada pembuktiannya. Teman-teman bisa gali di banyak referensi, ya. Di sini cuma saya tampilkan garis besarnya aja bahwa, di sini di dalam, menentukan, rumus kombinasi ini kita perlu ketahui bahwa kombinasi R dapat diurutkan dalam P R, R sebanyak R faktorial cara. Nah, sehingga diperoleh teorema 3 ini. Jadi kan awalnya itu, kita dapatkan P n, R itu sama dengan R faktorial kali C, N, R ya, dari kombinasi R. Nah, dari sini berakibat maka kombinasi R itu sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Jadi di sini, bisa kita kalau ingin kita baca lebih lengkap sebenarnya kombinasi R dari N unsur,
gitu ya. Kalau yang ini tadi permutasi R dari N unsur, kan tapi, di sini saya percepat aja ya, Cn, R dan Pn, R gitu maksudnya. Eee, di sini saya beli beberapa catatan. Yang pertama, jika R lebih dari N, maka kombinasi R-nya itu sama dengan nol. Jadi di sini, berlaku yang ini itu, N-nya lebih besar dari sama dengan R, gitu ya. Lalu, kombinasi R dari N unsur yang ada itu sama dengan kombinasi N min R, ya. Seperti ini contohnya, C50,5 itu akan sama dengan C50,45. Ini, sebenarnya bisa teman-teman buktikan. Ada ini karena ini berupa teorema, teman-teman silakan bisa, gali sendiri, itu ya. Untuk selanjutnya di sini, saya langsung beralih ke teorema selanjutnya. Ini kan teman-teman sudah nggak asing, sudah sering pakai dari SMP maupun SMA. Di sini jadi saya lanjutkan ke teorema selanjutnya, tentang rumus, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang mana kita menggunakan, rumus kombinasi. Jadi kalau teman-teman, mengingat kembali tentang power set atau himpunan kuasa, ya, itu definisinya adalah, sekumpulan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini ternyata, dari 2 pangkat N ini bisa kita rinci dengan menggunakan kombinasi, jadinya seperti ini, penjumlahan dari Cn, nol, Cn,1 sampai Cn,n. Maksudnya seperti apa ya? Nah, di sini saya berikan contohnya. Misal ada suatu himpunan S, anggotanya A, B, C, D. Nah, di sini himpunan bagiannya yang pertama, yang mana dia tidak ada anggotanya berarti himpunan kosong, ya. Lalu yang, selanjutnya himpunan bagian yang terdiri dari satu, unsur, yaitu A, B, C, dan D. Lalu himpunan bagian yang terdiri dari dua 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur. Nah, seperti ini. Ya, saya percepat saja. Nah, di sini biasanya, jika yang yang mau dicari adalah banyaknya himpunan, kita langsung pakai rumus 2 pangkat N. N-nya itu adalah banyaknya objek atau banyaknya unsur di himpunan tersebut. Di sini ada 4, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ini sudah sesuai ya. Ini total keseluruhannya tuh 4. Nah, akan tetapi dengan menggunakan teorema 4, kita tidak hanya bisa mencari total keseluruhannya aja. Jadi kita juga bisa cari, eee, unsur satu itu dia punya berapa anggota, yang unsurnya yang terdiri dari 2 unsur ada berapa, nah begitu. Nah di sini, eee, jika kita menggunakan, rumus yang sebelah kanan ini, ya kan N-nya sama dengan 4 ya, jadi C4,0 plus C4,1 dan seterusnya sampai C4,4. Nah di sini nilainya adalah 14641. Jadi maksudnya untuk, himpunan bagian yang, anggotanya sebanyak 0 itu, ada 1 yaitu himpunan kosong. Lalu himpunan bagian yang elemennya atau unsurnya hanya ada 1, jumlahnya ada 4 yaitu A, B, C, D. Lalu di sini himpunan bagian yang terdiri dari 2 unsur ada 6 yaitu, A, B, AC, dan seterusnya. Nah, jadi di sini, masih tetap sesuai karena kalau ditotal itu sama dengan 16. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Ya jadi ini rinciannya tuh seperti ini. Kok bisa dapat 16? Kok bisa diperoleh rumus tersebut tuh dari sini. Jadi di sini kelebihannya, misal saat teman-teman mau menentukan, himpunan bagian dari suatu himpunan yang unsurnya ada banyak anggotanya, misalnya ada 10 dan seterusnya, di sini kan ada banyak ya, ada,
amat sangat banyak sekali teman-teman, kemudian saat dihitung itu ada yang kurang. Saat teman-teman menghitungnya 2 pangkat sekian itu seharusnya, misalnya 100 tapi teman-teman baru dapat, 96 misalnya. Nah, bagian mana sih yang kurang? Apakah di yang, 2 unsur, 1 unsur, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa ngecek nih dari sininya, oh kalau ini seharusnya setelah diuraikan tuh seharusnya ada berapa unsur, tapi di sini kok masih sekian. Nah, begitu. Jadi bisa lebih detail, bisa lebih rinci rumusnya kalau pakai yang kombinasi ini. Itu ya. Jadi untuk kalau sekedar untuk menentukan banyaknya himpunan bagian, teman-teman bebas nih bisa pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah ruas kanan. Ya, tapi jika teman-teman mau detail per bagian ini yang unsur satu ada berapa, elemen, yang 2 unsur ada berapa elemen, nah teman-teman bisa pakai yang, sebelah kanan ini, itu ya. Oke, selanjutnya di sini saya rasa cukup untuk yang kombinasi untuk himpunan. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke kombinasi pada multi himpunan. Di sini langsung saya, eee berikan teorema sekali lagi teman-teman, tolong teman-teman bisa baca lebih banyak lagi, pengetahuan tentang bagaimana, teorema-teorema ini didapat. Di sini, saya langsung ke teorema, contoh, dan nanti latihan ya. Teorema selanjutnya yaitu teorema yang kelima, ini, misalnya ada suatu S, dia itu multi himpunan dengan K jenis objek berbeda. Setiap jenis objek memiliki bilangan pengulangan sebanyak tak hingga. Kombinasi R di S adalah, ini rumusnya CK plus R min 1, R. Teman-teman jangan bingung jika misal di referensi lain di sini pakainya N, tidak masalah, itu hanya simbol. Kalau di sini N berarti di sini seharusnya N, gitu ya. Di sini langsung saya berikan contoh. Misal dari 7 hari yang ada, kita akan memilih 3 hari dengan pengulangan diperbolehkan. Jadi maunya senangnya misal hari Jumat, ya tiga-tiganya Jumat terus nggak apa-apa, 3 hari yang dipilih itu Jumat nggak masalah karena pengulangan diperbolehkan. Lalu kita mau cari, banyak kemungkinan yang bisa dipilih tuh ada berapa cara, begitu. Nah, di sini kita menggunakan teorema kelima. Ya, kenapa kok kita pakai teorema kelima? Di sini perhatikan bahwa berlakunya itu untuk multi himpunan karena diperbolehkan pengulangan, gitu ya. Kemudian di sini yang kita di sini mau memilih ya, bukan menyusun. Jadi kalau misalnya yang ada cara yang pertama itu Senin, Kamis, Kamis, dengan Kamis, Senin, Kamis itu sama. Jadi kita tidak ada, masalah dengan urutan. Kita cuma mau memilih harinya aja, 3 hari dari 7 hari yang ada. Itu ya, jadi kita tidak bisa pakai permutasi atau yang perkalian yang, dikotakin, ya dikotakin. Kita membuat 3 kotak, lalu kotak yang pertama diisi 7, kotak kedua 7, kotak ketiga 7, nanti dikali, tidak bisa, ya. Kalau kita membuat kotak, berarti di situ kita memperhatikan, urutan, ya, permutasi nanti pakainya. Ya, kalau di sini kita hanya memilih aja, urutan tidak diperhatikan, jadi kita nggak bisa pakai tadi. Di sini kita perlu pakai rumus kombinasi yang mana dia multi himpunan, ya, multi himpunan dengan beberapa jenis objek berbeda. Itu ya, di sini objek berbedanya ada sebanyak 7, ada 7 hari. Jadi di sini kita pakai yang di sini rumus teorema 5, K-nya kita substitusikan 7, lalu
R-nya ini kita mau mencari kombinasi berapa, yaitu kombinasi 3. Jadi R-nya 3 min 1,3. Jadinya ketemunya C 9,3 atau 84 cara. Itu ya. Nah, saya rasa memang sangat mudah. Ya, cuma mungkin teman-teman belum pernah diberikan teorema ini sebelumnya ya. Di bangku SMP atau SMA itu baru yang kombinasi, dia itu himpunan, bukan multi himpunan. Ya. Selanjutnya untuk teorema keenam, kurang lebih bunyinya, misal S multi himpunan dengan K jenis objek berbeda. Setiap jenis objek memiliki bilangan pengulangan sebanyak tak hingga. Jika masing-masing jenis objek harus diambil minimal 1, maka banyaknya kombinasi R di S adalah C R-1, K-1. Ini bedanya dengan teorema 5 apa? Teman-teman perhatikan, di sini ada syarat jika masing-masing jenis objek harus diambil setidaknya 1. Saya bold. Ya, kalau di teorema 5 tidak ada syarat itu. Ya, jadi yang membedakan itu. Yang lainnya sama. Berlaku untuk multi himpunan dengan K jenis objek berbeda. Ya, masing-masing bisa berulang sebanyak tak hingga. Ya. Kalau yang teorema ke-6 ada syarat minimal masing-masing jenis diambil 1, gitu aja. Ya. Di sini langsung saya berikan contoh. Misal ada sebuah toko roti, dia itu menjual 7 jenis roti. Ya, ada 7 rasa atau 7 jenis roti. Nah, di sini kita mau belinya tuh 11 roti nih. Nah, namun kita mau beli 11 itu tidak dalam satu jenis atau 2 jenis aja, tapi karena di sini kita mau mencicipi masing-masing jenis roti. Jadi, secara tidak langsung kalimat ini mengatakan bahwa masing-masing jenis roti harus diambil setidaknya 1, ya kan, agar kita bisa mencicipinya. Jadi, dengan kasus ini kita gunakan yang teorema 6 karena ada syarat ini. Namun masih bisa mencicipi masing-masing jenis roti dengan membeli 11 roti itu. Jadi 11 roti ini tidak numpuk hanya di 1 atau 2 jenis roti aja. Jadi kita pakainya teorema 6. Jadi diperoleh C. Teman-teman di sini jangan terbalik ya. Untuk R dan K. R ini di sini kita disubstitusikan dengan kombinasi berapa yang mau kita ambil. Di sini kan kita kombinasi 11 ya. Kombinasi R, R-nya sama dengan 11. Jadi di sini. Lalu jenis rotinya ada 7. Jadi diperoleh seperti ini. 11 min 1, 7 min 1 diperoleh C 10,6. Ini tinggal dicari aja nanti ketemu ada berapa caranya. Ya, teman-teman jangan bingung. Mungkin ada beberapa simbol yang berbeda saat teman-teman membaca dari referensi yang berbeda juga. Itu asal konsisten tidak apa-apa. Ya, seperti contohnya di sini untuk saya saat ini saya ambil dari bukunya Rosen. Dia seringnya pakainya N ya, bukan K. Jadi nggak masalah, sama aja asal konsisten. Ya, di sini saya ambilkan tabel di e-booknya Rosen ya. Jadi ini garis besar rumus permutasi dan kombinasi dengan atau tanpa pengulangan. Ya, kalau yang dengan pengulangan seperti apa, yang tanpa pengulangan seperti apa. Ini ya, repetition allowed. Maksudnya berarti pengulangan diizinkan atau diperbolehkan. Rumusnya ini. Ya, permutasi R, kombinasi R. Tapi di sini dengan catatan yang ada di sini itu rumus untuk pengulangannya itu yang tak hingga. Ya. Di sini kita ingat kembali ya tadi yang sudah kita pelajari untuk permutasi R ya yang tanpa pengulangan karena di sini no. Berarti ini untuk himpunan aja. Ini sebagaimana formula yang teman-teman dapat waktu di bangku
SMP atau SMA ya. N faktorial per N min R faktorial. Lalu untuk selanjutnya kombinasi R untuk kasus, repetition, tidak diizinkan ya. Jadi di sini untuk himpunan. Nah, rumusnya juga sama seperti yang teman-teman dapatkan waktu SMP atau SMA, N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Nah, di sini yang mungkin ada rumus baru untuk multi himpunan, permutasi R, yang multi himpunan itu rumusnya N pangkat R. Ya, kalau di saya tadi pakainya K pangkat R tidak masalah ya, sama saja. Lalu di sini untuk kombinasi R, dengan pengulangan itu rumusnya ini. Nah, ini kok beda Bu dengan kalau ini kombinasi yang pengulangan ya, pakainya yang ini, ya yang sebanyak tak hingga, tidak ada syarat ini. Secara general ini yang ditampilkan di tabel ini yang rumus umumnya, yang ini yang tidak ada syarat ini nih. Ya, jadi yang ini. Nah, ini kok berbeda rumusnya nampaknya dengan yang ini. Nah, teman-teman jangan bingung, ini sebenarnya sama saja satu redaksi. Kalau di sini dibentuk dalam bentuk C, kombinasi seperti ini dengan simbol kombinasi. Kalau di sini langsung dituliskan rumus faktorialnya. Kalau diuraikan ini eh, dituliskan rumusnya dengan faktorial, nanti hasilnya akan sama dengan ini. Ya, saya rasa tidak ada masalah. Lalu untuk yang lainnya ini, teorema ini bisa teman-teman buat susunan tersendiri, bagaimana catatan singkatnya begitu ya. Di sini yang ditampilkan itu hanya yang beberapa aja yang rumus umum yang tidak ada syarat seperti ini. Itu ya. Karena yang sebenarnya tadi kan kita mempelajari banyak rumus ya, cuma ya tidak semuanya ditampilkan di tabel. Oke, silakan teman-teman bisa meringkasnya sendiri agar bisa lebih mudah dipahami dari masing-masing rumus, tidak hanya yang ada di dalam tabel ini aja. Ya, saya rasa demikian untuk materi. Untuk lebih bisa memahaminya, sebenarnya diperlukan banyak latihan. Ya, jadi di sini saya sediakan latihan-latihan untuk teman-teman. Ini nanti akan saya share di e-learning. Teman-teman bisa download dan langsung kerjakan saja. Insya Allah nanti kita bahas itu ya. Terima kasih teman-teman. Demikian untuk materi kali ini. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.